dalam usaha, kepemimpinan itu memiliki peran yang sangat penting. Seorang pemimpin itu tidak hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga mengatur kemana arah usaha ini akan berjalan dan juga membangun hubungan yang harmonis dengan karyawannya. Nah, kepemimpinan yang tepat itu nantinya akan membangun lingkungan kerja yang baik, yang harmonis, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lebih efektif. Berdasarkan teori Petgold, salah satu gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan adalah gaya direktif, yaitu ketika seorang pemimpin memberikan arahan yang jelas kepada bawahannya untuk apa yang akan dilakukan. Nah, dari hasil wawancara yang kami lakukan, gaya ini terlihat pada Bapak Supri, yang dimana ia memberikan instruksi secara langsung kepada karyawannya agar pekerjaan berjalan dengan baik. Selain itu juga terdapat konsep servant leadership atau kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Dalam konsep ini, seseorang pemimpin tidak hanya memikirkan hasil pekerjaannya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kenyamanan anggota timnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Bapak Supri yang memberikan bonus kepada karyawannya dan lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Selanjutnya itu ada teori situational leadership, menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan perlu dikondisikan dengan kebutuhan organisasi pada usaha yang masih berskala kecil seperti bakso Asis Solo. Gaya kepemimpinan yang sederhana dan langsung justru dinilai lebih efektif karena memudahkan pengawasan serta mempercepat pengambilan keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UMRA Universitas Raja Ali Haji. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas mata kuliah kepemimpinan, yaitu melakukan wawancara dengan pemilik usaha terkait cara pemimpin dan mengelola karyawannya. Sebelumnya boleh berkenalan dulu nggak dengan Bapak siapa? Supri. Dengan Bapak Supri. Terus dengan pertanyaan yang pertama itu ya Pak, apa boleh Bapak ceritakan sedikit sudah berapa lama usaha bakso ini berjalan? Berapa tahun? Kami usaha di sini, yang di sini aja sekitar 5 tahun. Kalau yang di sebelah itu kami kan belum punya, saya sendiri tempatnya kan masih sewa, saya kontrakan. Jualan udah hampir 10 tahun lebih gitu. Terus apa lagi tanya? Kalau tahu sekarang ini Bapak udah memiliki berapa? Yang kerja sini minimal 4 orang lah. 4 orang, 5 orang, nggak tentu lah, kadang ada kawan bantu gitu kan. Kalau pas rame kayak gitu kan ada kawan yang bantu. Terus kedepannya itu ada rencana atau impian apa untuk usaha yang Bapak jalani? Ya pokoknya kita bertahan aja, udah bersyukur kok itu, usaha itu. Nah Pak, dalam keseharian ini, apakah Bapak lebih sering memberi instruksi langsung kepada karyawan? Apa? Memberi instruksi langsung kepada karyawan atau Ya, berdiskusi? nyuruh ya kita secara langsung gitu? langsung aja. Oh, berarti nggak ada diskusi dulu ya Nggak Pak? ada yang repot dikerjakan. Kalau untuk motivasi karyawannya nih Pak, apakah Bapak tuh punya cara khusus misalnya kasih bonus gitu ke karyawan? Ada. Kami tiap minggu kasih. Terus kalau misalkan karyawan Bapak bikin kesalahan, apakah nanti dapat sanksi atau konsekuensi gitu? Nggak ada. Tidak, kami jualan juga kayak gitu. Nih misalkan Pak, nanti di antara karyawan Bapak ini terdapat konflik misalnya berantem itu Bapak selesaikannya itu kayak gimana caranya? Insya Allah nggak ada lah, nggak ada yang berantem. Berarti belum pernah ada ya Pak ya konflik seperti itu? Belum ada lah. Semoga tidak ada. Belum pernah. Oke, Pak. Kami cuma usaha kecil aja kok. Izin Pak De, menanyakan kalau Pak De ikut terlibat langsung nggak dalam pekerjaannya kayak buat Ikut Bapak? lah, memang kami kerja di sini sama-sama kerja kok gitu. Jadi Kalau karyawannya kinerja menurun atau sedang menghadapi masalah, biasa Pak D itu nyikapinya kayak mana? kami tuh tak pernah ada masalah. Pokoknya ya kerja gitu, balik gitu aja. Kami jam 4 jam 3 udah balik, jam 4 paling lambat balik. Jadi kalau kerja ya kerja, berangkat aja jam 8. Apa yang masalah nggak ada. Kalau kerjaan kan sama-sama kerja, mana yang repot gitu aja. Nggak pernah lah kami lihat sama. Paling dia kalau kemarin tuh keluar itu kan cari yang tempat ada karyawan lama kan, cari yang tempat yang lain. Yang kayak di S itu kan AC, tempatnya sini kan nggak ada. Dia betah juga, betah lah kerja di sini 2 tahun itu udah lama. Itu dari daftar kuliah sampai wisuda. Sudah kemarin. Udah kemarin. Ya kan baru-baru ini lah dicek aja yang SDM wisuda itu. Yang bulan 3 kemarin. Iya, nanti kan Berarti kalau misalnya, kan tadi Pak Adi bilang Pak Adi juga ikut terlibat dalam kerjaan. Itu kalau misalnya kayak buat baksonya buat sendiri atau gimana? buat sendiri. Oh, berarti yang buat Pak Adi sendiri? Iya. Terus kalau misalnya, biasa kan kalau misalnya UMKM kayak gitu tuh banyak tantangannya kan Pak De. Nah, biasa tuh apa tantangan yang sering dihadapi?
sama Pak D lah dalam usahanya. Ya kalau gitu. Yang penting intinya tuh bersyukur aja kok. Masalah tantangan tak ada lah, kawan pada banyak pada ngumpul sini ngopi apa kan, namanya kedai kopi juga kan. Dan mungkin bisa juga Pak D kayak misalnya minggu apa pernah juga kayak Pak D itu kayak pendapatannya itu menurun atau apa gitu. Menurun tuh kalau puasa aja. Puasa nggak ada yang beli. Ya ada, Ada tapi beli, tapi- ada kurang memang. Kalau puasa kan memang menurun. Iya, orang puasa. Kalau misalnya sejauh ini tuh ada nggak sih apa ya, kayak hal yang mau ditingkatkan dalam cara bekerjanya, jualannya? Oke, sementara ini ya yang ini dulu lah. Kita bertahun-tahun kayak gini dulu lah. Kita bersyukur dulu, entah nanti ke depannya tengok dulu kalau ada ibaratnya Ada rencana mau buka cabang Pak D? nggak ada. Nggak ada. Kalau ngembangkan di sini ya, kalau buka cabang ya. Kalau boleh tahu alasannya apa Pak D kalau Ya. karena nggak mau buka cabang itu alasannya apa? Alasan kalau yang kerja kan ibaratnya kalau bikin bakso itu udah banyak kan, tiap hari Iya. kan udah banyak. Saya sendiri ibaratnya kan lainnya kan cuma bantu aja kan. Iya. Oh, berarti Pak D buat bakso itu manual gitu ya Pak? Nggak pakai mesin. Ada mesin tapi kita nggak pakai mesin. Dia kenyek dia. Ada mesin tapi kami nggak pakai mesin. Pernah kemarin jelek. Soalnya kan biasanya kan kalau Padahal lebaran itu kan pesanan bakso sampai ratusan kilo kan, bukan puluhan kilo lagi, ratusan kilo itu. Kami itu manual pakai tangan. Kalau pakai mesin cepat tapi jelek jadinya. Kalau giling kan pakai mesin. Kalau ngancurin ikan apa? nah, berarti yang manual itu ngebentuknya aja. Nah, betul. Nah, biasa tuh kalau misalnya ada perubahan nih dalam pekerjaannya, entah kayak kita mau buka di jam sekian atau mungkin mau memberi bonus atau gimana. Nah, gimana caranya Pak D ketika ngambil keputusan? Apakah itu keputusan Pak D sendiri atau kayak diskusi menyeluruh karyawannya? Enggak lah, kalau pesanan banyak gitu kan. Iya. Kalau pesanan banyak ya saya bikin dulu, nanti kalau selebihnya nanti agak siang gitu. Kalau masalah, kalau yang kerja sini tetap di sini, nggak kemana-mana. Oh, nggak aman ya. Nggak kemana-mana. Berarti lebih ke Pak D sendiri ya. Saya pembikinan saya sendiri. Hari ini aja banyak, pesan banyak. Berarti biasa tuh lebih banyak pesan ke rumah gitu ya daripada ke Ada juga tiap hari ada, tiap hari ada. Alhamdulillah ada lah. Biasanya itu Pak D kalau bisa menitip pasti kan ada menerima pesanan kayak untuk lebaran atau bisa. Nah itu pernah tembus paling banyaknya itu berapa nih? Paling banyak berapa kilo gitu? Sampai Pak D Kalau orang produksi. pesta, apa lebaran? Kalau orang pesta itu nggak banyak kalau bikin baksonya. Kayak kalau ini paling banyak Pak D. Kalau lebaran tuh ratusan. Sampai ratusan. Ah, kalau lebaran. Terus paling banyak buat. Iya. Kalau orang pesta nggak banyak, paling 10, 23 gitu. Pesta-pesta nikahan itu. Sekian dari wawancara kami Pak. Kurang lebihnya terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai usaha Bapak. Ya nanti kalau kurang apa, tanya aja di sini lah kita apa kali. Baik, siap, Pak. Kami tiap hari buka, kecuali minggu aja. Itu tuh. Kecuali minggu. Udah bukanya jam berapa Pak D? Buka jam 10, jam 10 setengah 10 lah. Tapi kami jam 3 asal dan balik. Ya kita ya. Oke, aku tak. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa kepemimpinan Bapak Supri tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan hubungan baik dengan karyawan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak Supri cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan autokratif atau direktif, yang dipadukan dengan pendekatan kekeluargaan sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha serta menciptakan suasana kerja yang harmonis.